Perjuangan. TV Perjuangan. Perkenalkan saya Baktiar, yang asli Arema, tapi sudah meninggalkan Malang mulai tahun berapa ya, 2015 mungkin ya, 2015 itu dulu di Banyuwangi, mulai 2012 tapi akhirnya stay di Banyuwangi 2015, terus dari Banyuwangi saya pindah ke Kabupaten Tegal itu tahun 2018, terus mulai tahun kemarin saya ada di Sumatera Utara. Jadi kebetulan aktivitas saya di dunia pariwisata, dan di dunia pariwisata lebih spesifiknya lagi di pengembangan wisata desa. Jadi mungkin bukan desa wisata ya, saya membedakan antara wisata desa dan desa wisata. Wisata itu orang lebih intinya bagaimana desa dijadikan tempat wisata. Tapi kalau wisata desa, apa yang ada di desa dikemas supaya punya potensi untuk wisata. Jadi berbasis dari potensi aslinya atau dari masalah aslinya. Intinya ketika dia dilahirkan di suatu tempat, sebetulnya filosofinya adalah di tempat itu ada rezekinya dia juga, sebetulnya kayak gitu. Ketika dia meyakini itu, tapi ketika dia nggak yakin dan dia tidak mengapresiasi apa yang ada di desanya, yang terjadi akhirnya dia melihat rumput tetangga lebih baik, lebih hijau, dan akhirnya dia meninggalkan desanya. Ketika desa ditinggal, yang terjadi desa kekurangan SDM, terutama anak muda. Nah, jadi yang kami bangun di desa-desa adalah bagaimana membangkitkan kebanggaan masyarakat desa pada desanya. Intinya di situ. Dengan segala apapun potensinya ataupun masalahnya. Jadi kadang-kadang parsial, yang temporer. Ya. Tapi ini aset dalam artian mereka pasti akan kelak ketika lulus. Ada kecintaan. Ada kecintaan tersendiri. Ya, itu nggak bisa dibilang. Termasuk Anda kan? Anda kan diaspora kan? Benar. Itu yang dilakukan oleh negara-negara seperti Korea. Bagaimana mereka membangun diaspora walaupun yang temporer, salah satunya melalui edukasi. Bagaimana anak-anak muda sekarang di Indonesia itu digerojoki banyak beasiswa untuk belajar di Korea. Ini dalam rangka bukan apa? Ini dalam rangka mereka membangun bidikan segmen subjektivitas potensi mereka nantinya. Yang jadi agent of change-nya bukan mereka, tapi anak-anak generasi ini. Nah, kenapa kita tidak bisa menduplikasi itu? Balik lagi gitu, kita balik. Nah, ini yang saya pikir guyon maton gitu kan. Tapi jadi dan akhirnya ketika kita mengkerucutkan kan saya pengen menggugah semua orang bahwa yang namanya lingkungan, mencintai lingkungan itu adalah budaya mungkin yang paling awal, bahkan jauh sebelum ada produk seni, tari, terus atau keindahan lain yang dihasilkan oleh sebuah budaya, seni dan budaya itu ada. Yaitu tadi yang saya ngomong bahwa daur ulang, upcycle, terus kecintaan terhadap alam lingkungan itu bahkan mereka bersamaan dengan kenalnya mereka terhadap Tuhan. Ya, sedangkan kita bahkan sampai di literasi bahkan di manuskrip kita banyak hal yang sifatnya itu kecintaan terhadap lingkungan itu adalah seperti mencintai ibumu. Merusak lingkungan itu adalah memperkosa ibumu sendiri. Sampai ada kata-kata seperti itu tidak terdapat di manapun. Itu adalah kearifan lokal kita. Dan saya beruntung sekali ketika Mas Imam selaku connecting door kita yang mana mempertemukan potensi-potensi ini semua, itu tidak hanya berkutat di urusan demokrasi dalam urusan sekedar politik aja, tapi sudah ngomong bahwa sekarang kalau sudah ngomong politik bukan lagi bingung ini orangnya care sama rakyat atau tidak, juga termasuk care sama lingkungan. Orang yang nggak care sama lingkungan atau punya dosa masa lalu pernah merusak lingkungan, jangan pernah, bahkan kita akan lawan. Karena ketika dia punya segenggam kekuasaan ya Mas ya,
kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Sekarang mulai sehat gitu ya, ataupun mulai bergeliat itu di wilayah-wilayah rural ya. Iya, desa. Iya. Bagaimana seorang kepala desa sekarang itu lebih prestis daripada bupati. Aku agree sama itu. Karena apa? Ternyata mereka kan the real leader yang memang dipilih orang secara berdarah-darah dan memang dicintai. Ya, ini memang begini Mas. Jadi dari beberapa kali kita coba berbicara tentang bergerak di dalam wilayah lingkungan dalam tanda petik. Mungkin 2 tahun yang lalu kita coba untuk hatinya pemerintah daerah kita cari sendiri waktu itu. Paling sederhana jong hijauan lah ya, paling sederhana ya. Nah, ketika nyampe di pemerintah daerah menganggap ini jujur saja, menganggap ini tidak terlalu urgent untuk mengangkat citra pemerintah di daerah. Saya tetap ngotot. Saya nggak minta APBD, Bapak. Saya cari sendiri, bahkan memberanikan diri sampai ke penelitian. Dikasihlah pohon itu. Kita diminta pohon itu sekitar 2.500, dikasih 2.500. Tapi ya dikasih 2.500 ya pohon-pohon nyel itu. Ketika saya mau bagi bingung saya. Caranya ya apa, kan? Nah baru muncul ide seperti ya kayaknya Mas Reddy, memanfaatkan momen-momen yang muncul secara periodik di masyarakat. Pilihan itu karena jauh dari Agustusan, pilihan itu di tempat-tempat keagamaan ngumpulnya pengajian, gitu ya. Saat pengajian saya akan bagi pohon. Oleh Pak ini jangan, nanti ribut ini. Akhirnya pilihannya lewat Car Free Day. Nggak ngundang, nggak ngasih konsumsi, nggak bikin tenda. Ya kita ini kan nggak punya uang. Sehingga masyarakat datang, kita bagi 2.500, ternyata kurang. Masih bingung pakai gedung apa kan? Ya itu Jadi masih mikir bahwa ini harus ada gedungnya. Karena itu ekosistem yang menarik untuk sementara. Ya, itu hanya ekosistem fisik untuk sementara. Padahal bukan itu. Artinya kan ini kan tidak bisa ke depan itu mengalami pengulangan itu dalam rangka paradigma dari setiap kapasitas calon-calon pemimpin. Tidak tahu ngomong persoalan pemimpin pada konteks demokrasi di Republik ini yang punya peranan besar adalah partai. Ya, mungkin setiap partai punya polisi sendiri. Ya, punya polisi, tapi ya itu tadi kita coba ada standar baku ya. Ada partai itu bikin sebuah konsensus gitu kan. Gitu loh. Perpute calon pemimpinku sing teko partai ini begini kapasitasnya. Dan itu ada konsensus yang memang jadi blueprint tadi. Contoh misalkan ketika sudah dibuat pemetaan itu tadi. Kalau kita berikan sama Banyuwangi, jadi memang diopeni. Jadi istilahnya sesekali itu bukan sesekali. Jadi kalau misalkan bupati ke Jakarta itu ya, kemudian di Jakarta kan ada namanya Ikawangi Jakarta. Itu bupati pasti akan menyempatkan diri untuk kumpul-kumpul sama Ikawangi di Jakarta, mendengarkan langsung informasi, kemudian ganti sebaliknya bupati nitip tolong dibantu ya promosi pariwisata Banyuwangi, tolong semuanya ikut bantu, ini link-linknya dia sudah kasih daftar itu, sudah kasih daftar kalau pengen promosi YouTube itu linknya ini dia sudah kasih daftar itu. Dan yang namanya warga Banyuwangi yang ada di Jakarta, bupatinya datang ke komunitas pun kan senang sekali kan. Bahkan ketika si bupati ini ke Hongkong, komunitas pekerja migran dari Banyuwangi di Hongkong, dia ketemu di situ. Dan ketika Ikawangi ini punya kegiatan, itu sering dari pemerintah daerah Banyuwangi itu akhirnya support dana, ngirim kesenian, tapi intinya mereka merasa diperhatikan di situ. Itu menangnya beliau di situ. Ada atensi dan akhirnya terlihat
yang tadinya orang nggak terlalu intens untuk mempromosikan wisata Banyuwangi, akhirnya yang menjadi marketingnya Banyuwangi ini orang-orang diaspora yang ada di mana-mana itu. Nah itu sebetulnya dan di pemerintahan memang di situ ada yang bagian ngurusi database itu ada, jadi terupdate. Kalau kita sampai kecolongan, wah ternyata ada orang penting dari Malang nggak terdeteksi di Malang sendiri, itu berarti kan yang salah di sini sendiri nggak ada sistem itu. Ini mas, pemerintah itu kan nggak seorang diri. Ya. Saya yakin itu pasti punya staf. Ada Pak Ibu, Pak Iki, dan ada Bu Iki yang mungkin bisa diberi tugas sesuai dengan aturan di pemerintah. Ini tolong kerja. Bahasa itu yang saya harapkan. Sehingga saya mau komunikasi lagi, mau urusan ini balik dengan pemerintah. Orang pertamanya kan nggak mungkin. Cukup orang kedua ketiganya sebagai jembatan teknisnya. Mestinya kan begitu. Itu pikiran saya. Mungkin saya salah karena mungkin saya ini kan wong kampung ya, yang pikirannya hanya sederhana, sehingga hanya ingin memplagiasi apa yang dilakukan oleh Azwar Anas untuk mengangkat wisatanya, promo wisata dalam hal ini ya, dengan cara itu. Jadi ya sudah, akhirnya manfaat untuk mempromosikan dengan cara gratis ini juga terlewatkan. Nah, begitu juga ketika seorang ini jadi juara di Itali, bengok. Dan saya memang rodok maksa karena pemerintahan pejabat baru ini teko saya dan datang masih belum dilantik. Belum dilantik waktu itu ya. tapi datang lah. Datang. Hujan-hujan pakai payung sendiri sampai payung hilang waktu itu. Belum. Ya, mungkin kalau kita mau belajar dari Sumatera Barat yang menarik. Kalau lihat di Wikipedia, ketik aja tokoh Minangkabau Wikipedia. Coba aja langsung diketik. Tokoh Minangkabau Wikipedia. Di situ akan muncul semua tokoh dari berbagai macam, yang politik lah, ahli akademisi, aparat ini semua daftar ini. Ternama. Ini ada database. Artinya apa? Ini dulu yang memulainya memang orang-orang awalnya dari beberapa orang, tapi akhirnya yang melengkapi banyak sekali. Nah, artinya apa? Inilah bentuk dari partisipasi dari banyak pihak untuk supaya terdatabase, potensi-potensi itu terdatabase. Jadi kenapa enggak kita bikin seperti itu misalkan? Itu tadi ya, kita tahu ternyata ada tokoh yang ada di Prancis dia sebagai atasan kebudayaan. Nah, itu orang-orang seperti itu terdaftar nggak terdatabase nggak di sini? Wikipedia ada tokoh mana? Ini database-nya udah enggak. Ahli budaya, Cluster sudah ahli ekonomi, ahli hukum. Nah, sebetulnya ya kalau kita mau belajar banyak kok, kita bisa belajar kemana aja kok, banyak banget ya. Kita tinggal kopas aja metodenya itu kan, kita copy paste ya, database tentang tokoh-tokoh, kemudian database tentang ya kalau kita mau tadi kembali lagi ke tema tentang lingkungan hidup, di mana masalah-masalah lingkungan hidup, masalahnya apa, kalau nggak terdatabase ya lewat saja. Nah, sekarang ini kan sudah disiapkan nih alatnya. Nah, jadi Mas Taufik bisa demo nih. Saya harus pindah kamera dulu. Senjatanya cukup lem tembak. Afirmasi. Nggak sampai 10 menit udah jadi Harley Davidson. Dan mudah-mudahan dari obrolan Dalu kali ini selalu memberikan informasi-informasi
yang tentunya bisa memantik inspirasi dari seluruh kampung dimanapun Anda berada. Saya Redi Eko Prasetyo dan ada Mas Taufik Sabuanto, ada Mas Imam Musli, dan juga tidak lupa Mas Batiar dan Anda. Terima kasih, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan.